Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, saya Hilda Nurul Mawaddah. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Bengkulu, yang salah satu rangkaiannya adalah uji kinerja atau UKIN. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menampilkan sebuah video pembelajaran yang dilaksanakan bersama siswa SMK Negeri 4 Jakarta. Pembelajaran ini dimulai dengan guru membagikan tautan Google Meet ke dalam grup WhatsApp kelas. Guru juga membagikan materi ajar, lembar kerja peserta didik, beserta daftar hadir ke dalam Google Classroom Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 18 Oktober 2021 kita dapat bertatap maya meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam belajar bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Tigas. Silakan Tigas. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Hari ini Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir? Silakan Tigas. Naufal, Rajwa, sama Renaldi. Baik, Naufal, Rajwa, dan Renaldi sedang izin. Baik, anak-anak juga jangan lupa untuk mengisi tautan presensi atau daftar hadir yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Baik. Ya. Kemudian, masih ingat yel-yel kita? Ya, masih ingat, Bu. Masih. Masih, Bu. Sama-sama ya. Semangat berbahasa. Kuasai bahasa asing. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah semangat semuanya ya? Semangat, baik. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya kembali kepada kalian. Masih ingat materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Pengertian anekdot dan perbedaan antara anekdot dengan humor. Masih ingat apa yang dimaksud dengan anekdot? Izin menjawab, Bu. Silakan Alia. Teks anekdot merupakan teks yang berisi cerita singkat yang menarik. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Silakan Tigas. Teks anekdot berisi masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Ya, masalahnya diungkapkan dalam bentuk apa, Tigas? Cerita. Cerita, betul ya.
Jadi kalau kita membicarakan masalah, nanti kita nyambungnya ke teks eksposisi. Kalau eksposisi, masalahnya disampaikan dengan informasi, tapi kalau teks anekdot, masalahnya disampaikan dengan sebuah cerita. Bedanya apa anekdot dengan humor? Izin dijawab, Bu. Silakan Alia. Kalau anekdot, makna yang disampaikannya tersirat. Kalau humor, makna yang disampaikannya tidak tersirat, Bu. Betul. Ada lagi? Izin menambahkan Bu, kalau anekdot dari peristiwa nyata, kalau humor dari rekaan. Sebetulnya anekdot juga bisa ya dari cerita rekaan karena tidak semua dari kisah nyata. Ada peristiwa yang nyata tapi diramu dengan rekaan atau dicampur dengan unsur rekaan. Lalu kita belajar tentang apa lagi selain pengertian dan perbedaan antara anekdot dan humor. Izin menjawab Bu. Silakan Bobin. Sebelumnya kita juga belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Betul sekali, bagus. Kemudian kaidah kebahasaan pada teks anekdot apa saja? Silakan yang lainnya. Unsur kebahasaan dari teks anekdot ada kalimat langsung, kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu, kalimat retoris, konjungsi penghubung, kata kerja aksi, kalimat imperatif, dan kalimat seru, Bu. Betul, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Baik, berarti anak-anak masih mengingat materi yang kita pelajari sebelumnya. Anak-anak, hari ini kita masih akan membahas tentang teks anekdot seperti pada kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Nanti kalian akan mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu kalian juga akan belajar menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tertulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, jadi diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian kalian juga dapat memproduksi teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya, baik lisan maupun tertulis. Nah, sekarang kalau Ibu tampilkan gambar ini, silakan. Ada yang bisa berpendapat, ini termasuk anekdot bukan? Itu termasuk teks anekdot karena ada sindirannya, Bu. Ada sindirannya, baik. Itu menurut Salsa. Bagus. Yang lain, silakan. Izin Bu, izin menjawab. Iya, Tigas. Bukan, Bukan. Kenapa Tigas? karena ini menyangkut masyarakat umum, Bu. Baik. Nah, ada yang bisa membaca? Silakan. Baik Bu, wah gile mah, mall udah rame lagi tuh, orang udah belanja, main, nongkrong seperti biasa. Abang buat corona, nah situ juga dari mall kan? Ada kritiknya tidak? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Kemudian, kira-kira ini disampaikan untuk siapa? Untuk orang yang sudah berpergian ke mall, Ya, berarti bisa diibaratkan ini merupakan sindiran untuk orang-orang yang bepergian ke mall, yang bebas nongkrong atau main di mana saja tanpa mengkhawatirkan corona. Padahal ketika dia pulang ke rumah, bisa saja corona menempel di badannya, kemudian menular kepada anggota keluarganya. Nah, ini ada kritikan di dalamnya, berarti ini termasuk anekdot, tapi bentuknya bukan teks, ya. Bentuknya apa, anak-anak? Kalian biasa lihat ini di mana gambar begini? Di koran, betul. Ya, ini namanya karikatur. Ya, anak-anak ya. Ada humornya tidak? Hidungnya 3. Hidungnya 3, kemudian wajahnya lebar-lebar, mulutnya begitu, tidak seideal manusia seperti biasanya gitu ya. Kalau dari gambarnya saja, kalian ingin tertawa tidak melihat gambarnya? Ya Bu. Namanya juga karikatur. Jadi bagian tubuhnya ada yang lebih diperbesar dan dilebihkan gitu. Baik, kita lihat gambar selanjutnya. Silakan, ada yang bisa berpendapat? anekdot, Bu. Karena menyindir pemerintahan yang korup, selain itu menyindir pejabat juga, Bu. Krisis air bersih. Betul sekali. Ini juga termasuk anekdot dalam bentuk karikatur yang isinya menyindir pemerintah yang melakukan tindak korupsi ya. Tidak semua pemerintah melakukan itu, tapi ada beberapa. Makanya dibuatlah anekdot dalam bentuk karikatur yang biasanya ditampilkan melalui surat kabar. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian, pengertian anekdot. Nah, sekarang kalau Ibu menampilkan teks ini teks anekdot atau humor? Silakan Alia. Menurut saya, Mohon berpendapat, ya Bu, humor.
Baik, betul sekali. Ini humor ya. Jadi isinya hanya hiburan dari kata-kata yang diselewengkan. Meskinya sayonara tapi jadi sayonara. Meskinya perpisahan jadi perpisangan. Itu kan menghibur kita yang sedang membaca teks tersebut. Kalau teks ini, anekdot atau humor? Bisa dibaca, silakan ada yang jadi pelapor dan ada yang menjadi polisi. Silakan. Yuk, seorang warga melapor kemalingan. Kemalingan apa? Iya Pak, tapi saya beruntung Pak. Kemalingan kok gitu? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Dia bisa pasrah tak berdaya. Baik, ini teks anekdot atau humor? Menurut saya ini anekdot, Bu. Kenapa anekdot, Tigas? Karena di sini terlihat kalau makna tersirat menurut saya, Bu. Ya, Di sini menyindir polisi yang tidak melakukan tugasnya, Bu. Kenapa dia malah bertanya sudah minta izin kembalinya, Bu? Mestinya melihat rekaman CCTV-nya, Bu. betul sekali. Mestinya polisi langsung menindak, melihat rekaman CCTV-nya, bukan malah bertanya sudah minta izin malingnya untuk merekam. Makanya di anekdot itu ada humor agar pihak yang dikritik atau pihak yang diberikan penilaian tidak merasa tersinggung karena sudah dikritik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, setelah ini anak-anak akan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kalian akan membaca teks yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks tersebut. Nanti didiskusikan, ditulis hasil diskusinya, kemudian di akhir kalian akan menyampaikan hasil diskusi di kelas yang utama kembali seperti ini. Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang langsung boleh kalian keluar dulu dari kelas yang utama ini, kemudian masuk ke kelompok masing-masing yang tautannya sudah Ibu bagikan di grup. Silakan anak-anak, sampai bertemu di kelompok masing-masing ya. Baik, Bu. Ya, kelompok 1, siapa yang akan memimpin jalannya diskusi? Kelompok 1. Saya aja. Anak-anak dibuka juga materi ajarnya sama LKPD-nya. Ibu sudah membuat materi ajar dan LKPD. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah? Dulu. Baik, kalau sudah dibaca, sekarang dibuka kembali. Gimana materi ajar dan LKPD-nya? Bagus tidak? Bagus, Bu. Ya, semangat ya belajarnya ya. Oke, anak-anak sebelum lanjut, anak-anak perlu tahu dulu apakah benar ini teks anekdot? Ya, Bu. Benar. Benar, Bu. Benar, ya. Kenapa teks anekdot? Menurut saya karena terdapat sindiran halus yang ada di koda. Jadi tadi dari keseluruhan cerita yang saya baca, teks yang saya baca, memang ada sedikit sindiran dari kodanya itu di koda. Jadi ada di kalimat terakhir yang jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Iya, kira-kira itu sindiran untuk siapa? Umum, Bu. Menyindir orang secara umum gitu ya. Ini juga bisa diartikan menyindir para pelajar khususnya bahwa ketika kita membaca buku ya berarti kita harus memahami apa isinya. Jangan seperti keledai tadi, keledai juga membaca buku diiming-iming. Diiming-iming itu apa? Siapa? Dijanji-janjikan, Bu. Dijanji-janjikan. Bagus. Dijanji-janjikan oleh siapa? Nasruddin. Untuk Taruh gandum di bukunya, Bu. ya Dari meletakkan gandum di bukunya. Akhirnya di setiap lembaran ada gandum. Akhirnya keledai itu semangat membuka kembali halaman demi apa? gandum. Demi gandum, bukan Gandum. untuk membaca buku. Karena kalau membaca buku keledai tidak memahami, baca saja tidak bisa kan? Jadi apa yang diharapkan keledai hanya iming-iming atau janji berupa biji gandum itu. Jadi dia hanya mengharapkan makanan. Artinya ketika kita membaca buku hanya karena diiming-iming oleh ibu guru, nah ayo baca bukunya, nanti kalian dapat nilai misalnya begitu. Atau kalian membaca buku hanya membolak-balik lembar demi lembaran, tapi tidak memahami maksud dari buku tersebut, dari bacaan tersebut, berarti pelajar atau anak-anak sama seperti keledai. Begitu ya anak-anak ya, berarti ini teks anekdot bukan? Iya, Bu. Ya, ini teks anekdot. Baik, silakan dimulai Melda diskusinya. Teman-teman, kita mulai untuk mendiskusikan teks anekdot cara keledai membaca buku tentang unsur kebahasaan dan strukturnya. Mari kita mulai dengan membahas strukturnya. Teman-teman yang lain boleh berpendapat tentang struktur teks anekdot dari teks yang tadi sudah dibagikan.
Kita mulai mencari struktur yang abstraksi. Struktur abstraksi dari cerita tersebut yaitu Alkisah, Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, Bu. Saya setuju sama pendapat dari Rizky Aditya karena abstraksi kan biasanya ada di depan di awal cerita. Oke, kita sekarang cari struktur yang orientasi. Mulai menunjukkan sebuah perusahaan di dalam itu segera mempraktikkan apa yang dilakukan. Keledai itu menghadap ke arah diri tersebut dan membuat laporan. Tapi kemudian memberi syarat dari terlebih dahulu keledai itu selamat. Kalau sekarang datanglah ada kata untuk bunga, lalu kami menuntut keledai itu yang dengan apa yang akan diperbuat. Tidak dapat mengajarkan membaca berita itu untuk keledai yang tidak tidak Oke, saya juga berpendapat seperti itu. Tentang apa orientasinya? Tentang Timur Leng yang memberi syarat untuk mengajari terlebih dahulu keledai itu membaca. Mari kita bahas tentang struktur yang fisis. Saya izin berpendapat. Di struktur spesies itu kutipan teksnya yaitu si keledai menatap buku itu dan ajaib. Lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan hidupnya. Iya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Itu pendapat saya. Terus habis itu kita mencari struktur yang reaksi. Untuk struktur reaksi apa ada yang ingin berpendapat? Dimana perasaan yang tidak beres dan dia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin, namun ia meminta jawaban bagaimana cara mengajari keledai membaca. Nasruddin berkisah, sampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku atau sisipan biji-biji gandum dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, dia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang dia lakukan terus sampai terlatih membalik-balik buku itu. Namun bukan ia tidak mengerti apa yang dibaca Nasruddin. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara membacanya, membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Terima kasih. Oke. Anak-anak sudah membaca materi ajar tentang struktur teks anekdot? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ada penjelasannya kan? Dan krisis, di dalamnya ada inti peristiwa, kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Ini yang konyol di sini apa ceritanya? Menurut saya kalimat Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik tanpa mengerti isinya. Sepertinya sebelumnya ada, Neng, pada saat Oh, keledai. Karena kalau Nasruddin bicara itu sudah di akhir kan? iya. Ya, sedangkan struktur itu kan harus bertahap, ya. Berarti krisis itu adanya di pertengahan. Pada saat keledai membolak-balikan itu ada di paragraf berapa? Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Nah, ini konyol ya, konyol dan menggelitik. Nah, itu sudah masuk ke krisis. Kemudian sekarang reaksi ya. Iya, Bu. Tanggapan atau respon atas krisis dapat berupa mencela atau menertawakan. Nah, yang mana tadi? Demikianlah kata jadinya tadi, demikianlah kata Nasruddin, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin, namun ia minta jawaban bagaimana cara mengajari keledai membaca. Ya, itu berupa mencela atau menertawakan ya. Artinya benar-benar bertanya gitu, gimana sih caranya? Iya, betul, itu reaksinya. Selanjutnya koda. Oke, yang terakhir kita perlu mencari struktur koda. Ya, saya ingin mengungkapkan pendapat. Oke, silakan. Jika kalau kita membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan kata Nasruddin dengan mimik serius. Ya, itu yang namanya koda ya. Bedanya apa dengan cerpen? Kalau cerpen, kalau teks narasi, cerita pendek, novel, itu harus ada penyelesaian di akhirnya. Namun, kalau teks anekdot tidak perlu diselesaikan, hanya perlu memberi koda di akhir. Itu kan seperti belum selesai ceritanya ya. Tadi pertanyaannya, jika kita hanya membolak-balikan buku, berarti kita sebodoh keledai bukan? Itu kan pertanyaan. Tapi ceritanya sebetulnya seperti belum selesai. Nah, itu adalah koda. Letaknya di akhir cerita ya. Nah, baik, terima kasih. Kelompok 1 selanjutnya akan membahas kaidah kebahasaannya. Namun Ibu
Ibu akan ke kelompok 2, silakan didiskusikan sendiri. Nanti siapa yang akan mempresentasikan di kelas yang utama? Saya, Ibu. Oke, baik. Ya, Ibu ke kelompok 2 ya. Baik, Bu. Baik, kelompok 2, diskusinya lancar? Lancar Bu. Lancar, baik, alhamdulillah. Sudah sampai mana? Sampai kaidah kebahasaannya Bu. Baik, silakan sekarang dilanjutkan. Baik Bu. Ya, untuk yang pertama ini ada kalimat retoris. Kalau ada yang punya pendapat silakan apa itu kalimat retoris dan juga kalimatnya dari teks tersebut. Saya izin jawab. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon atau jawaban. Nah di teks ini kalimat retoris itu terdapat pada kalimat. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Ya, kalau menurut saya sih itu salah satu kalimat retoris, tapi kalau ada yang mau disampaikan dari yang lain juga boleh kok. Di sini ada hanya kalimat itu saja yang ada di buku. Berarti kita berlanjut ke kaidah kebahasan yang kedua, yaitu konjungsi temporal. Di sini ada yang mau menjelaskan apa itu konjungsi temporal dan seperti yang pertama tadi, menunjuk kalimatnya. Izin memberikan jawaban. Ya, silakan Tigas. Ya, bagus. Konjungsi temporal di sini adalah sebuah kata penghubung yang memberikan penjelasan hubungan waktu dari dua peristiwa. Contoh pada kalimat yang terdapat pada teks tersebut adalah 2 minggu kemudian ia kembali ke istana, dan yang kedua tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya terus menerus lembar demi lembar hingga halaman akhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah kata-kata yang membaca seluruh isi bukunya. Ya, terima kasih Tigas. Kita berlanjut ke yang ketiga, kata kerja aksi. Izin menjawab. Kata kerja aksi adalah kata menyatakan perbuatan fisik dengan menggunakan verba. Misalnya menulis, berjalan, dan lain-lain. Di sini pada teks ini ada pada kalimat Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu sambil menuntun keledai itu. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Ya, terima kasih dari Bobin pendapatnya. Menurut saya juga itu benar kalau tadi terdapat kata kerja aksi. Menurut saya kata kerja aksi ada juga di kalimat Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timurleng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timurleng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Kata kerja aksi di sini mungkin termasuk dari mengajari dan membaca, Bu. Oke. Yang selanjutnya yaitu kalimat perintah atau imperatif yang ingin menjelaskan dan memberikan contoh kalimatnya. Kalimat perintah atau imperatif di sini yang saya ketahui adalah tanpa banyak bicara, Timurleng menuju ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan tanda seru di akhir. Pak, contoh kalimatnya jika tidak ada kalimatnya di situ, tadi coba dari kalimat yang Tigas ucapkan, itu kan belum menjadi kalimat perintah. Sekarang coba dijadikan kalimat perintah. Misalnya, "Hai Nasruddin, ajarkanlah keledaimu membaca buku," dengan tanda seru. Itu termasuk kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya tambahkan imbuhan i partikel lah. Misalnya, "Ajari keledaimu membaca buku." Itu juga kalimat perintah. "Ajarkanlah keledaimu membaca buku." Itu juga kalimat perintah. Paham? Paham, Bu. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu kalimat seru. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan dan memberikan contoh kalimatnya. Saya mau jawab. Ya, silakan Ikna. Di teks ini contohnya ada di dalam kalimat kemudian sangat ajaib. Ya, menurut saya itu sangat jelas sekali bahwa itu kalimat seru. Berlanjut ke yang keenam yaitu kalimat langsung. Mungkin ada yang mau menjelaskan dan memberikan contoh kalimatnya. Ya, memang di sini ada tanda kalimat langsungnya, Bu, yang 2 kutip itu. Cuma kalau dalam kalimatnya mungkin tidak termasuk, Bu. Gimana? Coba dibaca kalimatnya. Seperti ini, Bu. Seperti bukan dialog. Demikianlah keledai itu sudah membaca semua lembar bukunya. Kan termasuk ke sih, Bu? Ya, itu termasuk kalimat langsung ya. Itu termasuk juga kalimat langsung. Oke, baik. Begitu ya, Rafin ya. Nanti siapa yang akan mempresentasikan, Rafin? Pakai share screen. Iya, nanti kalian share screen. Baik, berarti nanti Tigas yang presentasi di kelas yang utama. Setelah ini kita berkumpul ke kelas utama ya, anak-anak ya. Ya, anak-anak, kita sudah berkumpul kembali di kelas yang utama. Tadi anak-anak telah mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot dari teks cara keledai membaca buku. Maka sekarang anak-anak akan mempresentasikan di hadapan teman-teman dari kelompok lainnya. Tigas sudah siap? Remelda juga siap? Siap. Ya, jadi di kelas yang utama ini Ibu yang nanti akan memoderatori. Kalian tinggal mempresentasikan mana saja kutipan-kutipan teks yang termasuk ke
bagian-bagian strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Silakan dimulai dari kelompok 1, Renilda. Oke, saya Renalda dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang struktur teks anekdot yang tadi sudah dibahas bersama teman-teman. Pertama, ada struktur teks anekdot abstraksi. Kutipan teksnya, Alkisah yang mulai menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Terus yang kedua, ada struktur orientasi. Kutipan teks dari struktur orientasi adalah, tetapi dimulai memberi syarat jadi terlebih dahulu keledai itu membaca. 2 minggu setelah sekarang, datanglah kembali kemari dan kita lihat apa yang terjadi. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, dimulai menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktekkan apa yang telah ia lakukan. Tetapi dimulai memberi syarat ajari terlebih dahulu keledai itu membaca. 2 minggu setelah sekarang, datanglah kembali kemari dan kita lihat apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah struktur krisis. Kutipan teks dari struktur krisis adalah, si keledai menatap buku itu dan ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Yang selanjutnya ada struktur reaksi. Kutipan teksnya adalah, dimulai merasa ada yang tidak beres dan mulai menginterogasi. Bagaimana cara mengajari yang membaca? Nasruddin berkisah, sampainya di rumah, aku siapkan lembar-lembaran besar mirip buku dan aku sisihkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman ini. Dan itu ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman itu. Lalu yang terakhir ada struktur koda dan kutipannya adalah, jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebut keledai bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Baik, tadi sudah saya sampaikan struktur dari teks anekdot cara keledai membaca buku. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan apa yang sudah didiskusikannya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan Tigas mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, Tiga saya Saputra ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok saya. Di bagian kaidah bahasanya, di sini yang pertama ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan respon atau jawaban. Dan di sini kutipan teksnya adalah, jadi kalau kita coba membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebut keledai bukan. Dan yang kedua ada fungsi temporal di kutipan teks tersebut adalah, yang pertama 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Dan yang kedua, tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku-buku itu dengan lidahnya. Terus-menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Dan yang ketiga, kata presentasi, Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, dimulai memberi syarat akan Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Dimulai memberi waktu 2 minggu sejak sekarang pada Nasruddin. Kalimat perintah atau imperatif tanpa banyak bicara dimulai menunjuk ke semua buku besar karena Nasruddin sedang mempraktikkan apa yang telah diajarkan kepada keledai. Kalimat maksudnya, dimulai merasa ada yang tidak beres dan dia mulai mengerti yang akan memberikan nyaman dengan Nasruddin, namun dia meminta jawaban bagaimana cara mengajari keledai membaca. Dan yang terakhir, kalimat langsung, demikianlah keledai itu sudah membaca semua lembar dan sesampainya di rumah, aku siapkan barang-barang besar mirip buku, aku sisihkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Baik, ditutup Tigas. Saya dengan selesai sama konversasi sampai sini, apa ada yang bertanya? Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan yang ingin bertanya kepada teman di luar kelompoknya atau bertanya kepada Ibu, silakan. Bu, saya ada saran dari Ya, silakan Bobin. aku kan di situ disuruh tulis dengan kutipan teks, tapi kalau aku hanya disuruh kalimat ini Ya, katanya saja. yang katanya aja. Oke, baik, itu dari Bobin. Silakan ditanggapi kelompok 1. Untuk Bobin, terima kasih atas masukannya. Kita setelah ini kami akan mulai untuk berdiskusi lagi untuk membentukkan tugas kami ini.
Baik, ya. Terima kasih Remelda atas tanggapannya. Kemudian ada lagi, silakan kelompok 2. Ya, itu mohon maaf, saya ingin mengajukan tanggapan terhadap kelompok 1. Menurut saya itu yang di kalimat perintah itu tidak termasuk. Mungkin kalau ingin dimasukkan tadi, saya sudah mendiskusikan kelompok 2, baiknya itu diubah menjadi Timur Leng memberikan perintah pada Nasruddin seperti Nasruddin ajarlah keledai itu untuk membaca buku. Seperti itu mungkin. Ibu beri tanggapan ya. Ini di kelompok 1 yang dimintakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Biasanya kalimatnya bersifat memerintah orang lain. Ya. Kata yang menunjukkan kalimat perintah biasanya diakhiri dengan imbuhan i, kan, atau partikel lah. Misalnya, ajarilah keledaimu membaca buku. Itu namanya kalimat perintah. Kalau di dalam teks cara keledai membaca buku ini, kira-kira ada kalimat perintahnya tidak? Ada, Bu. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Kalau di dalam sebuah kalimat langsung, kalimat perintah tersebut ditandai dengan tanda seru, Neng. Kalau di kalimat langsung, misalnya gimana? Ajarilah keledaimu membaca buku atau ajarkan keledaimu membaca buku, itu kalimat perintah. Dalam kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu apa? Kalimat yang memang benar-benar langsung disampaikan oleh pembicara atau subjeknya. Biasanya dalam sebuah dialog, atau kalau tidak dalam dialog berarti diapit oleh tanda kutip. Ya, itu namanya kalimat langsung. Baik, lanjut. Ada lagi dari kelompok 2? Coba dari boleh tunjukin kalimat langsungnya coba. Ini nih. Ada. Oh iya. Nah, di situ kan tadi yang teman-teman punya boleh diberikan contohnya. Ya, silakan. Sampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar dari buku. Aku sisihkan biji-biji gandum dalamnya. Kalau itu harus belajar membalik halaman untuk bisa memakan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ya sistem balik halaman berikutnya. Itulah yang dilakukan untuk sampai ia telah membalik halaman buku. Ini ada penyajian teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk narasi maupun dialog. Yang tadi dialog kita sudah sama-sama baca. Yang aksi maling tertangkap CCTV, ya. Kemudian yang dalam bentuk narasi, teks anekdot berjudul cara keledai membaca buku. Narasi itu cerita ya anak-anak ya. Jadi ada 2 bentuk penyajian teks anekdot. Nah, anekdot dalam bentuk narasi disajikan melalui sebuah cerita yang berbentuk paragraf, sedangkan anekdot dalam bentuk dialog disajikan melalui percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Di sini juga ada ciri dialog, biasanya menggunakan kalimat langsung, atau di dalam teks narasi juga bisa menggunakan kalimat langsung. Nah, ciri kalimat langsungnya diawali dan diakhiri dengan tanda petik, ya. Bisa terbaca semua di sini? Ya. Oke, coba siapa yang bisa membaca ciri-ciri kalimat langsung? Saya Bu, Silakan. ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Ya, sampai sini dulu. Contoh dari kelompok 1 ini termasuk kalimat langsung tidak? Tidak, Bu. Bukan, ya. Kemudian yang contoh dari kelompok 2 kalimat langsung atau bukan? Langsung Bu. Ya, kelompok 2 kalimat langsung. Kalau benar-benar menyimak pasti tadi tahu kelompok 1 tidak ada tanda petik dan kelompok 2 ada tanda petik. Lanjut, nomor 2 Bobin. Nomor 2, huruf awal antara tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ketiga, Antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda petik 2. ya, sampai sini paham? Paham Bu? Paham. Juga kelompok 1 tunjukkan kalimat langsung dari teks cara keledai membaca buku. Bagaimana cara mengajari keledai membaca, Bu? Ada di paragraf? Paragraf 5, Bu, yang paling bawah. Baik, anak-anak sudah paham sampai sini ya? Paham, Bu. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya kepada Ibu, silakan. Cukup. Cukup, baik. Kalau sudah cukup, setelah ini anak-anak akan melaksanakan evaluasi pembelajaran menggunakan Quizzes ya. Disiapkan HP-nya, nanti akan Ibu bagikan kode Quizzes-nya ya. Ya, Alia, Salsa. Ya, kita mulai. Baik.
selamat kepada Alia, Remelda, dan Ikna. Ya, baik. Tadi sudah sama-sama lihat siapa yang ada di posisi pertama, anak-anak. Siapa? Alia, Bu Alia. Alia ya. Oke, luar biasa Alia. Semangat Alia. Kemudian siapa yang di posisi kedua? Melda. Melda. Ya, Melda ini kemudian di posisi 3 Muhammad Ikna dan 4 Rafin. Keren, Rafin tadi di akhir, sekarang naik ke 4. Dan 5 Bobin. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Artinya anak-anak sudah mengetahui sejauh mana materi yang dikuasai pada hari ini. Baik, setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Sudah mempelajari apa kita dari awal tadi? Silakan. Izin menjawab, Bu. Silakan Melda. Hari ini kita membahas tentang teks anekdot. Setelah itu kita juga berdiskusi antar kelompok, paling bertukar pikiran tentang struktur serta unsur kebahasaan teks anekdot. Kita juga baru saja melakukan quiz melalui aplikasi Quizizz tentang materi hari ini. Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Terima kasih Melda. Izin menjawab. Ya, Alia silakan. Tadi kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya, tadi kita sudah belajar sama-sama menganalisis struktur dan kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Berarti anak-anak sudah memahami semua bagaimana caranya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Ibu juga ingin mengapresiasi kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang belum aktif ke depannya akan lebih aktif dalam pembelajaran. Tetap semangat anak-anak dalam belajar, meskipun saat ini kalian telah melaksanakan PTM pada mata pelajaran produktif. Ikuti saja dan tetap semangat, jalani. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan tatap muka secara normal seperti biasanya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Anak-anak, di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang cara menulis teks anekdot, membuat kerangkanya dan menyusunnya menjadi sebuah teks anekdot yang padu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bobin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, baik kita berdoa menurut percayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.